Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Dari Tanjung Enim di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir kembali buat Anda dalam program kami Miracle dalam rangka memperingati ke-76 HUT Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pada malam hari ini kami menampilkan seorang pejuang, bukan pejuang kemerdekaan, tapi pejuang yang mempertahankan dan terus mengejar kebenaran, pejuang keluarga, pejuang rumah tangga. Siapa narasumber kita malam ini? Ibu Vera Tampu Bolon, Boru Panggabean dari Kota Medan. Bagaimana kisah hidupnya akan dikisahkan pada malam hari ini untuk kita dalam program Miracle malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan berkat bagi saudara semua dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam Ibu Vera Panggabean, Nyonya Tampu Bolon. Terima kasih sudah hadir di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Apa kabar, Inang? Baik, Amang. Puji Tuhan, terima kasih. Wow, Inang semakin fresh, semakin kata orang muda, semakin glowing. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sehat-sehat ya Inang ya. Setelah Sehat, Amang. melewati banyak masalah. Inang, kita sebelum cerita pergumulan kasih karunia, bagaimana sih ceritanya Inang ketemu seorang pemuda kaya Kota Medan bermarga Tampu Bolon? Konon waktu itu. Cerita sedikit, Nang. Iya. Ya, saya ketemu di tahun 1978, Amang. Ada ya, tante saya yang mengenalkan saya. Pada waktu itu saya masih muda ya. Saya rasa 17 ke 18 tahun. Wow. Jadi, ya dibilang pemuda kaya benar juga sih. Karena datangnya naik mobil gitu ya. Dan tinggalnya juga di dekat rumah gubernur gitu Betul. ya. Ya. Namanya masih muda, belum bertobat, ya kita sedikit bangga ya dengan saudara-saudara saya karena yang datang ini anaknya calon direktur. Itu waktu itu BUMN lah, BUMN sekarang gitu. Dia paling kecil. Saya dikenalin, kemudian berjalan 3 tahun ya, saya rasa 3 tahun lebih baru kami menikah. Tahun 80. Ya. Ya, jadi dia pernah tinggal di Jerman bersama dengan mertua saya. Ya, dengan embel-embel itulah memang bisa dibilang pemuda kaya ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau untuk anak usia kalau untuk seperti usia saya 17, dia orangnya gendut gitu ya, nggak selera anak muda. Ya. Cuman karena ya kita yang masih muda, naik mobil, tinggalnya di sini, orang tuanya juga dikenal, ya masih situlah Pak waktu itu cara melihatnya. Nggak usah dulu, saya pikir sekarang pun yang begitu-begitu pasti juga menjadi alat ukur bagi banyak orang kan begitu ya, untuk semakin dekat. Nggak apa-apa sih, semuanya itu sah-sah saja dalam perjalanan hidup. So, kemudian akhirnya ibu menikah, bahagia dan punya dikaruniai 2 anak. Tiba-tiba kayak petir di siang bolong, si pemuda kaya yang pernah mendapat pendidikan di Jerman ini dipanggil Tuhan. Dan ibu menjadi seorang ibu muda yang sangat sedih. Apa ceritanya waktu itu? Iya, kami menikah 3 tahun, masuk 3 tahun. Ya, tahun 80 kami menikah, tahun 80 akhir Desember anak saya yang pertama Pak, perempuan. Itu lahir, itu Vicky. Kemudian tahun 82 kira-kira bulan September 82 saya hamil, September 82 suami saya meninggal. Wow. Dia sakit 1 bulan. Kemudian dia meninggal dengan kondisi saya itu kandungan 7 bulan.
Saya sampai sekarang masih ingat bagaimana kondisi saya pada waktu itu, karena waktu itu saya bingung, saya shock juga, kemudian saya kayak blank lah ya, nggak tahu apa ini semua gitu ya. Dan saya baru itu yang menghadapi namanya orang terdekat meninggal gitu ya, kematian ya, yang baru saya hadapi. Saudara saya, bapak saya masih utuh semua. Ini baru pertama sekali. Dan kondisi saya itu dalam perut besar ya Pak ya. Jadi saya nggak bisa ceritakan bagaimana sedihnya, bagaimana down gitu ya. Terus ya nggak tahu deh, blank lah pokoknya waktu itu Pak. Wow. Menghadapi situasi itu karena cukup singkat juga kan, 1 bulan nggak sampai ya, 1 minggu dia di rumah sakit langsung dia meninggal gitu. Wow, Ibu Vera, waktu itu usia Ibu masih sangat relatif muda sebagai seorang ibu, Ya. dan Pak Tampu Bolon meninggalkan anak, satu sudah lahir, satunya masih dalam kandungan. Itu apa yang, meskipun pikiran Ibu katakan blank, tapi apa yang terlintas dalam pikiran Ibu mengenai masa depan Ibu? Sebenarnya sama sekali nggak ada ya Pak, karena saya itu di usia 22 tahun waktu dia meninggal. Tahun. Bisa dibayangkan 22 tahun. Saya hanya tamat SMA. Udah bisa tahu ya, berpikirnya orang di usia segitu, Betul. ya benar-benar 22 cukup tahun, cukup remaja apalah Pak. sekarang itu masih bermain game. Aduh, belum bisa buat apa-apa. Lantas, Masih menikmati apa ya, ya, masa mudanya masa remaja. gitu. Ibu tidak pernah merasa kehilangan masa remaja? Kalau pada waktu itu ya Pak ya, karena dia meninggal, kemudian anak saya yang pertama masih kecil, kemudian harus menjaga kehamilan yang masih 7 bulan supaya tetap bisa sehat gitu ya. Dan pada waktu itu memang saya merindukan supaya anak saya itu yang kedua laki-laki, sehingga papanya bisa senang gitu ya Pak ya. Tapi ya ternyata dia duluan pergi. Jadi saya nggak menikmati lah masa muda itu. Oke. Dan setelah meninggal itu, ya saya harus menjaga 2 hal ini nih, anak-anak ini. Itu yang langsung saya pikirkan, Pak. Wow. Lantas, akhirnya anak itu lahir bernama Samuel, kemudian Inang membesarkan 2 anak dengan tangan Inang. Itu bagaimana? Bagaimana prosesnya itu sampai bisa eksis? Ya, memang saya pikir waktu itu nggak tahu mau buat apa ya Pak ya. Tapi saya jalani aja. Saya mulai berbisnis. Berbisnis karena memang setelah suami saya meninggal, mertua saya mendampingi saya. Oke. Ya, mertua saya perempuan, Ya. yang laki-laki sudah meninggal, mendampingi saya, dia kenali saya dengan bisa dibilang bahasa Medannya toke berlian, ya. Semua saya kerjakan Pak. Saya kerjakan berlian, saya kerjakan menjual baju. Walaupun saya itu menantu orang kaya, gitu ya, bukan menantu yang orang yang nggak berada gitu. Tapi saya berusaha sendiri, kemudian saya belajar salon, kemudian saya mencoba buat bunga, ya. Karena mertua saya ini terus menopang saya, ya saya punya waktu, dia menjaga anak saya punya waktu untuk belajar salon, saya punya waktu untuk mulai bekerja, buka salon di satu rumah sakit Pak. Jadi satu rumah sakit kalau pasiennya pulang yang bersalin, saya yang harus membuat mereka fresh gitu. Wow. Nah itu ada beberapa tahun. Tapi 5 tahun kemudian mertua saya meninggal. Wow. Mertua saya meninggal. Jadi saya mulai hanya dengan anak-anak. Wow. Bu Vera, ini apa namanya, cerita realistis saja. Ibu masih sangat muda, anak-anak ditinggal. Ibu tentu butuh seorang sosok yang melindungi, sosok yang mengayomi. Pernah nggak terpikir, kalau sekarang tentu tidak, tapi waktu itu untuk mencari pengganti Bapak Tambolon. Katakanlah waktu masih mertua ada, mungkin tidak berani, tapi sesudah mertua meninggal, toh masih, mungkin ibu masih di bawah 30 tahun. Ya masih gitu ya. Coba, apakah seorang
Vera yang cantik waktu itu, yang gesit, tidak berpikir untuk mendapatkan pria lain sebagai pendamping yang sah-sah saja waktu itu? Sebenarnya tidak ada, tidak terfikir karena saya memikirkan dua anak ini loh Pak. Dua anak ini masih kecil, usaha juga masih baru dirintis. Tetapi bukan saya tidak terbuka gitu ya. Ada yang datang, udah sampai serius. Tapi karena saya memang fokus ke dua anak yang masih bayi Pak, masih kecil. Bayangkan, jadi saya memang ya orang yang sangat mencintai anak ya Pak ya. Jadi saya nggak terlalu pusing soal itu. Walaupun ada yang datang, ya kalau saya lihat yang datang itu saya nggak usah kerja juga saya bisa hidup gitu ya. Cukup dari situ. Tapi itu kota Medan sempat gempar itu Pak. Karena kira-kira 10 tahun atau 12 tahun papanya meninggal itu. Ya. Jadi karena saya dikenal di Medan sebagai orang yang punya penderitaan yang sangat ini, jadi saya cukup terkenal di Medan dengan penderitaan saya. Betul. Yang ditinggal suami itu kan Pak ya, masih muda. Ya, bukan tidak ada yang datang, ya, ada yang datang. Tapi kalau yang saya ingat, nggak pernah terpikir gitu ya Pak ya. Ya ada datang dihadapin, tapi mikir juga gitu. Akhirnya kita nggak jadi karena saya melihat banyak hal lah yang saya pandang ya. Akhirnya anak-anak sudah oke gitu ya. Tapi saya ya mudah-mudahan ya, saya jujur nggak mengarah ke sana. Saya merasa ini dua yang harus diperjuangkan. Ya. Ini apa namanya, ibu muda di kota Medan, ibu kota, tetapi berpikiran tradisional Batak. Begitu, wanita Batak. Apakah kultur mempengaruhi ibu juga selain kekuatan ibu untuk melihat anak-anak? Apakah kultur juga mempengaruhi ibu waktu itu, budaya Batak? Tidak kultur Pak ya, tapi ya saya agak disepelekan di keluarga karena muda ya, muda, kemudian terutama ya dari pihak suami kan, udahlah menikahlah itu nanti begitu. Jadi saya sangat terpacu untuk membuktikan bahwa saya itu mampu membesarkan anak-anak. Membesarkan anak-anak, iya Pak. Nggak tahu deh, saya punya tekad yang seperti itu juga ya, sehingga saya tetap terus menjaga nama baik Tampu Bolon itu gitu. Hebat sekali. Yeah. Wow, luar biasa. Lantas ibu tumbuh menjadi seorang businesswoman. Meskipun tidak jadi konglomerat, tetapi ibu akhirnya bisa eksis dengan usaha ibu. Gimana itu? Dua tangan yang bukan seorang sarjana, tetapi kemampuannya more than, begitu ya, lebih daripada sarjana. Semua usaha kan saya kerjakan Pak ya. Sampai saya pernah terakhir usaha yang saya pegang sehingga saya punya modal. Saya itu mengurus para pegawai Bank BCA yang training di Medan, karena mereka buka cabang di satu daerah, mereka tinggal di rumah saya tinggal. Saya urus kos, ya dibilang kos ya, asrama lah. Ya. Saya urus makan mereka, saya urus antar jemput mereka ke kantor, kemudian saya urus laundry mereka. Itu kira-kira hampir mungkin 4 tahunan Pak ya, 4 tahunan. Dan kalau kita sama satu institusi ya bank yang besar begitu, lumayan modalnya gitu ya Pak ya. Nah, saya dapat lumayan banyak ya, walaupun itu saya kerjakan sendiri karena memang saya tinggal di rumah yang ditinggalkan mertua saya, walaupun itu belum nama saya, itu masih nama semua ahli waris. Tapi saya manfaatkan, itu banyak kamar, ya itulah yang saya lakukan. Akhirnya dari situ, setelah kos itu selesai, hampir 4 tahun saya dipercaya BCA menangani para pegawai barunya itu, saya punya modal. Nah, setelah itulah saya fokus ke florist ini Pak, bunga. Bisnis dekorasi. Saya fokus dekorasi, iya. Baik. Kemudian ternyata pergumulan tidak berhenti dihadapi oleh seorang Vera Panggabean. Masih lagi rumah yang ditinggali yang
di jalan yang apa itu, di jalan protokol ya, di pusat Iya, kota Medan yang sudah iya, ditinggali puluhan tahun, akhirnya iya, diambil orang. Bagaimana Ibu iya, Pak. menghadapi kasus ini yang akhirnya panjang, memakan banyak energi dan seterusnya dan seterusnya. Gimana Ibu menghadapi itu dan bagaimana ceritanya? Iya, tahun 95 lah itu Pak, setelah saya selesai kos itu ya, selesai kos itu ya mafia, ini satu mafia, mafia besar di Medan yang berusaha untuk merampas rumah itu dengan proses hukum, Oke. di mana pengadilan meletakkan sita jaminan, ya. Nah pada waktu itu Pak, saya jujur saya sangat down. Saya berpikir ini rumah tempat saya cari makan, ini rumah tempat saya tinggal dengan anak-anak. Pada waktu itu anak-anak masih SD Pak, masih SMP, yang besar SD. Ya, Perjalanan masih panjang ini untuk betul, sampai selesai betul. sekolah. Nah, Ya. tapi puji Tuhan, di situ saya sudah bertobat ya, sudah terima Yesus. Uh, saya hadapi secara hukum. Saya berhadapan dengan mafia hukum, saya berhadapan dengan hakim, saya berhadapan dengan kepolisian, sampai satu waktu saya mau ditangkap polisi di kantor pengadilan. Wah, Dalam waktu mau diputuskan perkara, saya ditangkap dengan tuduhan yang inilah, yang salah lah begitu. Tapi pada waktu itu saya telepon hamba Tuhan, mereka datang, kami berdoa, dan akhirnya saya tidak jadi ditangkap supaya saya nyerah pada waktu itu. Jadi putusan itu satu pengalaman yang luar biasa. Sebelum putus siang jam 1 saya udah mau ditangkap polisi, ada 3 orang datang. Tapi luar biasa Pak, waktu saya mau ditangkap tulisannya KTP saya beragamanya bukan agama Kristen. Itu wah, yang membuat mereka jadi salah akhirnya ya. mundur. Jadi salah. Salah. Wah, Ya, jadi perjalanan saya untuk masalah rumah ini saya pikir hampir 15-17 tahun, Pak. Saya hadapi menghadapi itu. proses hukum ini. Ya, ya. Jadi saya harus hadapi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ya. Nah, itu perdata, tata usaha negara, Betul, betul. dan kepolisian pidana. Jadi semua jalur pengadilan itu sudah saya jalanin, Pak. Itu Saya ya. hadapi begitu. Iya, iya. Enggak, Karena sebentar. saya punya Ini, pengacara. sebentar Ibu Vera. Ini kan rumah, ini kan perdata sebenarnya. Kenapa kok bisa menjadi pidana? Menambah-nambah rumit masalah. Apa yang menjadi pidana dalam hal ini? Yang menjadi pidana pertama adalah memang surat itu diambil dengan janji untuk balik nama kepada mertua saya, Oke. tapi ternyata dia agunkan. Oke, oke. Yang kedua, yang waktu saya mau ditangkap itu setelah 17 tahun mereka lakukan eksekusi paksa Pak ke rumah saya itu. Wow. Nah, itu saya laporkan jadi pidana. Oke. Nah, disitulah saya mau ditangkap supaya saya menyerah gitu. Ya. Yang saya mau ditangkap di pengadilan. Ya, jadi semua pengadilan sudah saya hadapi ya, perdata, tata usaha negara, pidana, udah saya jalani semua Pak. Sampai ke Mahkamah Agung saya jalani. Memang saya punya pengacara. Ya. Tapi namanya pengacara kita kan dia cuman sekedar aja. Ya. Saya tekuni perkara ini. Saya menang di pengadilan negeri. Oke. Saya menang di pengadilan tinggi. Ya, ya. Tapi di Mahkamah Agung disitulah puncaknya saya kalah. Ya. Aduh. Nah, jadi saya hadapi semua itu, makanya ada satu mahasiswa dari Universitas Parahyangan meminta saya punya pengalaman hukum itu, karena itu jadi satu keputusan pengadilan kan Pak, semua itu dipakai untuk dia buat skripsi, mengambil S1-nya di Universitas Parahyangan. Jadi bahan penelitian, saking juga ini benar-benar sebuah proses hukum yang benar-benar pelik pada waktu itu ya. Ya. Kalau saya ikut tadi 17 tahun mengikuti proses hukum seorang janda masih muda, itu kekuatan apa? Ibu apa enggak? Sudahlah, down lah, begitulah. Kok bisa menghadapi sendiri persoalan itu? Ya, saya pikir anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan ya Pak ya. Saya memang setelah saya bertobat, saya terus belajar firman Tuhan.
Wah, Mazmur 119 itu menjadi inspirasi yang sangat kuat untuk saya menghadapi semuanya itu. ya, ya, ya. Ya, eh, aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku itu ya, firman Tuhan dari Mazmur 119. Jadi saya nggak pernah putus asa, Pak. Saya Wow. tulis, saya cari sendiri. Sampai satu kali ini satu peristiwa yang saya harus ini kan ya, saksikan. Waktu saya di pengadilan negeri proses pidana, saya di situ menang. Waktu masuk ke pengadilan tinggi, saya lihat itu, maaf ini jaksa sama hakim tingginya itu bersaudara. Oke. Itu nggak boleh, Pak. Betul, betul. Jaksa Saya cari hakim undang-undang, nggak boleh. Oke. apa namanya, bersaudara. Saya cari undang-undang itu, Pak. Ya, ya, Saya ya. cari undang-undang, saya tulis surat, saya bilang kenapa ini jaksanya anaknya, hakimnya bapaknya. Wow. Akhirnya dibubarkan hakim itu, diganti. Ya. Wow. Nah itu saya mau menjelaskan bahwa hikmat Tuhan itulah Pak. Akhirnya Betul. diganti dan kami menang. Oke, oke. Jadi itu nggak mungkin ditembus oleh pengacara. Saya terus yang menembus itu semua, Iya, sehingga ya. Jadi saya berhadapan dengan hakim itu dengan undang-undang itu bahwa tidak boleh ada yang bersaudara dalam menangani perkara. Nah betul. itu pengalaman yang luar biasa. Wow. Belum lagi saya ke Mahkamah Agung Pak. Wow. Diusahakan saya tidak jumpa dengan waktu itu pejabat tinggi di Mahkamah Agung. Saya bilang, oke, kalau kalian nggak mau jumpa, nggak mau kasih saya jumpa, saya mau nangis-nangis di depan. Saya campakkan satu berkas itu Pak ya. Iya. Saya akan nangis di depan, menjerit-jerit di Mahkamah Agung Jakarta loh Pak, di Itu ya. Jakarta. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya saya dikawal, masuk ketemu dengan pejabat tinggi di Mahkamah Agung. Ya saya merasa gini, Tuhan saya berusaha maksimal Ya. untuk memperjuangkan ya. Karena biar bagaimana itu tempat tinggal Pak, tempat cari makan. Betul, Ya, betul. pegawai saya juga kan banyak di situ yang harus saya juga harus pikirkan, bukan hanya 2 anak ini saja Pak. Benar, benar, Tapi benar. ada beberapa pegawai yang di situ yang teman sekerja saya yang juga kami harus pikirkan untuk hidup ya gitu. Ya, ya, ya. Nah itulah pengalaman saya di kepolisian begitu. Kalau di masa itu saya cukup dikenal di kantor polisi karena saya dianggap paling berani untuk mendobrak di dalam itu gitu ya Pak ya. Tapi saya berani karena kebenaran. Ya, waktu akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Ibu kalah, apa yang Ibu alami? Ya, saya punya prinsip pada waktu itu Pak, yang bisa mengeluarkan saya dari rumah ini bukan hukum, bukan manusia, tapi Tuhan. Ya, saya nggak takut Pak. Ya, ya. Waktu mereka menang, waktu saya kalah di Mahkamah Agung, ada sampai 3 tahun ya Pak ya, 2 tahun lebih, mereka nggak bisa buat apa-apa. Gitu ya? Karena kemenangan itu kemenangan bodong. Saya bilang bodong ya, Oke, kemenangan oke. itu. Oke. Sehingga mereka nggak bisa buat apa-apa. Dan terakhir yang mereka lakukan adalah menyerbu masuk ke rumah. Wow. Menguasai tempat itu dengan paksa. Makanya terjadilah sidang pidana itu Pak. Oke. Anak saya disekap. Ya. Ya. Wah, nah ini Jadi sebenarnya panjang. Sebentar, kan pengadilan negeri sudah menang, pengadilan tinggi sudah menang, benar-benar rasa sudah hasil perjuangan bertahun-tahun, tiba-tiba Mahkamah Agung kalah. Saat-saat kapan Ibu akhirnya selain tadi berteriak-teriak menangis itu, Ibu pulang ke Medan itu, Ibu gimana perasaannya? Ya, waktu itu memang saya putus asa juga ya Pak ya. Ya. Karena udah cukup maksimal saya berjuang gitu ya, tapi saya menghadapi seperti ini. Tapi itulah permainan di hukum ini ya Pak ya. Saya sangat down gitu ya, tapi saya nggak putus asa dalam pengertian udahlah terserahlah begitu ya. Saya tetap cari jalan. Oh, Gimana cara saya? Jadi hampir 15-17 tahun itu Pak. Kalau saya tidak hadapi mereka, saya tidak lawan mereka, udah 2 tahun setelah perkara saya udah mesti keluar Pak. betul. Karena saya hadapilah terus dengan hukum, dengan pengadilan, itulah memperpanjang saya bisa berada di rumah itu. Oke. Dan saya bisa sampai anak saya selesai studinya di Kuala Lumpur yang perempuan bekerja, teman-teman sekerja ini udah bisa dilepas untuk buka usaha sendiri. Nah, itulah 15-17 tahun Pak. Wow. Jadi itu hasil dari yang saya anggap
itu hasil dari perjuangan mempertahankan, Pak. Walaupun akhirnya kami harus keluar dengan cara eksekusi paksa. Ya, bukan saya berarti tidak punya kesempatan sekarang. Saya masih punya kesempatan. Tapi saya pikir apa yang ada, ya kalau itu Tuhan pimpin, saya akan lanjutkan itu, Pak. Wow, masih ada. Saya sebentar, saya masih pengen kembali. Eh, ibu kan tinggal di situ udah puluhan tahun bersama dengan mertua juga dulu tinggal di situ. Kemudian anak-anak Ya, lahir di rumah itu, suami juga meninggal di rumah itu. meninggal. Ya. Semuanya sampai besar kemudian pada akhirnya ibu harus meninggalkan rumah kenangan warisan Tampu Bolon itu. Apa yang terjadi? Ibu, dan seolah-olah perjuangan seorang pahlawan yang kalah dari perang itu apa? Bagaimana perasaan ibu waktu itu meninggalkan akhirnya rumah itu? Iya, memang sempat runtuh juga sih perasaannya, Pak ya. Karena semuanya bukan hanya tempat tinggal, tapi barang usaha saya kan dirusak semua itu. Oh, Saya nol benar keluar dari situ. Ya, iya ya. kalau dilihat itunya. Jadi saya sangat down, saya sangat ini ya. Tapi pada waktu itu saya tetap percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk datangkan kebaikan. Pak, kalau nggak ada kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya, yang saya pegang erat, saya pikir saya udah jatuh lah gitu ya, udah gila gitu Pak. Karena itu masalah tempat tinggal. Betul, betul, Nah, betul. saya mengerti ini bukan gampang, tempat tinggal, barang-barang usaha saya satu rumah itu Pak, itu semua tinggal. Tapi saya tetap apa Ditinggal ya? begitu aja, semua usaha itu. Maksudnya kan ibu usaha ibu berkaitan dengan banyak properti ya. Jadi itu dihancurkan. Ya, semua tinggal di situ. Tapi saya punya maksud Pak, supaya hubungan hukum saya dengan rumah itu masih ada. Oke, Itu barang saya titip. Saya titip ke kantor polisi. Wah, wanita kok cerdas gitu ya. Sudah dididik 17 tahun, itu melebihi S1, S2 itu. Luar biasa. Tapi gitu nanti. Nah, Bu Jadi Vera. saya ke kantor polisi, saya titip barang saya di dalam ya, saya bilang. Karena kami keluar sudah mati lampu, nggak bisa makan lagi di dalam ya, dalam ada hampir 2 minggu Pak gitu ya. Wow. Jadi saya titip supaya saya punya hubungan hukum dengan rumah itu sampai hari ini. Bukan hanya hubungan sejarah, tapi itu yang utamanya hubungan hukum ya. Ya, Ya. ya. Bu Vera. Karena secara perdata saya kan sah. Masih, Kami betul, sah betul, membeli betul, rumah itu. betul. Nah, Bu Vera, tadi Ibu katakan rasa firman itu begitu dekat dengan Ibu. Ibu kapan sih lahir baru? Dan di mana Ibu lahir baru? Kok begitu kuatnya Ibu dengan firman menghadapi semua proses hidup dan hukum ini? Saya tahun 90 dilayani oleh Ibu Ponsius Takaliwang. Wow. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Tuhan melawat saya pada waktu saya mengikuti kebaktian tahunan nasional. Wow. Nah, saya setelah itu saya memang haus tahun 90 Pak. Ya. Saya haus dengar firman Tuhan karena memang saya bukan orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Saya buka Alkitab pertama saja waktu saya mau melahirkan anak saya Samuel, Pak. Okay. Di situ saya pertama buka Alkitab. Wow. Saya hanya mau cari nama dan saya dapatlah itu Samuel. Hanya untuk mencari nama anak yang diminta dari Tuhan, betul, gitu ya Pak. Nah, tahun 90 saya bertobat, terima Tuhan Yesus, Ibu Ponsius Takaliwang. Nah, setelah saya bertobat, kehausan saya untuk belajar firman Tuhan itu cukup kuat ya, cukup dalam. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Saya belajar, saya ikut sekolah Alkitab malam. Wow, Ibu sekolah Alkitab malam? Iya, tapi saya diploma ya waktu itu ya. YPPI diselenggarakan di Medan. Ya. Kemudian saya duduk di STII untuk menjadi pendengar firman Tuhan di mana mahasiswa belajar. Saya duduk untuk mendengar ya Pak ya. Saya juga ikut pastoral counseling dan saya ikut belajar firman Tuhan. Ya pokoknya yang saya tahu firman Tuhan itulah yang harus menjadi senjata saya menghadapi kehidupan. Waktu itu begitulah Pak.
Keren sekali. Dan Tunggu, memang sebentar Bu, sebentar saya potong. Tahun 90 Ibu dilayani secara pribadi, itu kan masa-masa sulitnya Ibu menghadapi hukum kan? ya, ya. 90 belum Pak, belum. Belum ya? Tahun 90 belum. Oke, masih Peristiwa terjadi, menghadapi persoalan hidup lah ya, belum hukum. ya, belum. Jadi Nampaknya, 92 ya, baru. nampaknya Ibu dipersiapkan Tuhan dulu dengan Ya, energi, baru berhadapan dengan persoalan hukum, kan begitu ya. ya. Nah, kalau ditanya, selama 17 tahun persoalan hukum itu, ada selain beberapa tadi yang Ibu ceritakan, ada menangis, saat mana yang paling Ibu rasa hands up? Hampir-hampir Ibu katakan kepada Tuhan, aku tidak kuat lagi. Pernahkah mengalami saat-saat seperti itu? Pernah Pak, sering itu ya, pada waktu ya peristiwa itu saya tidak ingat tahu pasti ya waktu di mananya. Tapi waktu itu saya putus asa, saya sampai bilang sama Tuhan, apa buktinya? Kalau Tuhan bilang dalam firman-Mu, aku sekali-kali tidak tinggalkan engkau, aku sekali-kali tidak biarkan engkau. Mana buktinya Tuhan? Saya sampai begitulah Pak ya pada waktu itu. Tapi disitulah pengalaman saya yang paling indah. Tuhan ingatkan saya bahwa bukti aku tidak meninggalkanmu, Roh Kudus yang kuberikan kepadamu. Itu menunjukkan bahwa aku sekali-kali tidak tinggalkan kau. Roh Kudus kumeteraikan bagimu. Disitulah saya mengerti tentang Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Dan mulailah saya belajar mengandalkan dipimpin untuk Roh Kudus dalam menghadapi semuanya itu. Makanya Roh Kudus mimpin saya untuk kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan. Di situ. Waktu itu saya putus asa sampai saya seperti itulah Pak. Saya ingat mungkin peristiwa itu ya banyak di peristiwa rumah inilah. Karena kan berhadapan sama mafia seperti ini kan tidak gampang ya Pak ya. Tapi saya waktu itu bilang, mana Tuhan buktinya? Kalau Tuhan itu mau tidak meninggalkan, tidak membiarkan saya. Waktu itu saya dengan menangis waktu itu. Terus nggak berapa lama ya, saya nggak ingat berapa lama, Tuhan ingatkan saya. Ada roh Allah dalam dirimu. Itu bukti bahwa aku tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Puji Tuhan itu. Luar biasa ya. Ibu dapat pelajaran hukum, pelajaran rohani lagi. Nah, Ibu ini kan sedang memperjuangkan kebanggaan keluarga Tampu Bolon. Rumah di sekitar itu jarang juga, oke, banyak, tapi maksudnya tidak terlalu banyak orang Batak yang punya rumah di sekitar tempat Ibu tinggal itu, kan begitu. Benar. Bagaimana dukungan keluarga terhadap Ibu, baik itu Tampu Bolon, Panggabean, untuk memperjuangkan kehormatan Tampu Bolon, yang simbolnya adalah rumah kebanggaan keluarga Tampu Bolon waktu itu. Ya, saya nggak tahu penilaian mereka karena itu terus diberitakan, Pak. Perjuangan saya itu kan koran harian SIP itu ya, itu Panggabean. Ya, harian Sinar Indonesia Baru ya. Ya, itu terus buat berita, oh Vera begini, ngelaporkan ini, begini, begitu. Ya, saya nggak tahu sih Pak ya kalau penilaian mereka, tapi mereka melihat bagaimana perjuangan saya itu diberitakan terus di koran. Dari mulai menghadapi polisi, menghadapi semuanya itu mereka dengar, mereka tahu gitu ya Pak. Cuman ya mungkin masih menganggap, aduh kok sok jago kali nih gitu ya Pak ya. Mungkin menganggap dia cuma seperempuan sebiji masih muda gitu ya. Ya. Tapi ya saya nggak pedulikan itu. Cuman saya rasa itu penilaiannya ada yang seperti itu gitu ya. Mungkin dari keluarga saya juga, aduh ini kok sok jago kali melawan orang-orang besar begitu Pak. Bagaimana tanggapan anak-anak Ibu menghadapi semua persoalan? Apakah anak-anak pernah mengatakan, Ma, sudahlah, capek sekali Mama, sudahlah. Pernah nggak mengatakan? Atau anak-anak push terus? Lanjut Ma, gitu. Sesudah besar mereka Pak. Sesudah mereka mulai bekerja, menikmati hasil kerjanya, dia bilang, udah lama. Jangan nggak usah berjuang lagi lah gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu saya nggak terlalu terbuka soal itu, tapi setelah besar mereka bilang udah Lami, cukup Lami gitu kan, nggak usah lagi lah gitu. Kami kan udah bisa ini. Saya kan sebenarnya bukan karena
fisik rumah itu Pak yang Betul. saya perjuangkan, tapi Betul. kebenaran. Betul sekali. Betul. Saya sudah buktikan 10 tahun saya tinggalkan rumah itu setelah diambil, saya nggak kekurangan, saya nggak jadi down, saya nggak jadi gila. Betul. Justru kepercayaan orang kepada saya dalam usaha semakin tinggi. Wah, Karena mereka itu dia tuh. mereka melihat mungkin ini si Vera sebenarnya kalau rumahnya diambil aja udah gila sebenarnya. Tapi kenapa dia masih tetap eksis? Akhirnya kepercayaan klien-klien saya untuk menangani dekor itu nggak di level rendah, di level bawah lagi, udah sampai ke jenderal. Ya. Terkenal sekali. Karena mereka melihat bisnis dekorasinya paling terkenal di Medan ya. Ya, sampai hari ini puji Tuhan ya Pak ya, memang cukup dikenal. Ya, khususnya di kalangan Batak ya Pak. Karena saya memang pasar saya di orang Batak ya, gitu ya. Dan ya, jadi kalau saya lihat sih dampaknya nggak begitu besar. Justru ya, orang heran melihat kok saya nggak gila gara-gara ini. Dan mungkin lawan saya juga melihat saya bakal gila, barang hilang, rumah hilang begitu. Tapi kekuatan Tuhan itu, roh Allah yang ada dalam kita itu Pak ya. Bu Vera, kalau saya mau tahu nih, kan enggak apa-apa ya. Kalau dihitung sekarang ini, rumah itu kan nggak tahu, itu pasti itu. Berapa puluh miliar sih itu harga rumah itu sekarang? Sekarang mungkin sekitar 20 Pak, 20 miliar ya, 20 M. Kemarin itu waktu saya keluar sekitar 13 ke 15 miliar. Oke, gitu. Luar biasa itu nilai fantastis untuk kota Medan ya. Ya. Tetapi seperti Ibu katakan itu bukan soal harga rumahnya, bukan soal itu, tapi terlalu banyak warisan, kenangan, dan soal kebenaran yang paling utama. Karena sudah pengadilan negeri tinggi, sudah 2 menang. Wow, itu ini. Bu Vera, kita melanjutkan pembicaraan kita. Setelah akhirnya Ibu sukses mendidik anak-anak yang baik, pemberian Tuhan, kata orang Batak sudah lengkap, ada boru, ada anak, ya. Dan si Samuel akhirnya Ibu sekolahkan di Kuala Lumpur, kembali menjadi seorang pengusaha. Di usianya yang masih muda juga dipanggil Tuhan. Gimana ceritanya itu, Bu? Iya, ini yang paling berat Pak bagi saya. Karena biar bagaimana harapan saya banyak ya bagi dia. Ya anak laki-laki yang dari kandungan belum lahir, sudah papanya sudah pergi. Itu bukan sesuatu yang gampang saya bisa terima pada waktu itu Pak, karena dia meninggal di Bali. Habis meeting dengan Telkom. Ya, itu di Bali. Saya waktu itu percaya tidak percayalah Pak, di siang hari lah itu saya dapat berita bahwa dia tenggelam habis berenang di Double Six Bali dengan teman-temannya. Ya, itu pukulan yang paling berat lah Pak, karena dia itu juga di samping anak yang sungguh-sungguh, kemudian dia juga mirip dengan papanya Pak. Mirip sekali dengan papanya. Iya. Ya maaf lah ya kalau saya cerita, kalau saya peluk dia itu itu kayak bapaknya begitu. Bapak udah bisa mengerti bagaimana pada waktu itu. Jadi saya waktu itu nggak inilah Pak, apa namanya, shock sekali lah mendengar berita dia pergi, berita dia meninggal. Rasanya semua kayak udah runtuh begitu ya Pak ya, runtuh benar-benar. Karena dia lahir, saya besarkan dia dengan satu tujuan. Ini anak mesti 2 hal yang harus dia miliki, iman dan pengetahuan. Saya didik dia dari kecil, belajar firman Tuhan, ikut siswa pemuda melayani di gereja, kemudian sampai dia mengerti bagaimana memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Pak, ya. Nah, waktu tamat SMA, saya antar dia sekolah di Kuala Lumpur, ambil informatika teknologi, IT. Itu IT belum ada Pak, yang
betul. Masih Ya, kampus apa orang masih belum mengerti. Tapi betul. saya udah melihat, dia udah melihat ke depan itu bakal hebat begitu. Bapak tahu nggak, saya antar dia ke Kuala Lumpur itu saya nggak punya duit, Pak. Wow. Terus terang rumah itu di depannya itu bisa iklan, billboard. Oke. Saya datangi pengusaha iklan, Ya, saya bilang, ya, kamu mau kontrak depan rumah saya? ya. Saya mau sekolahkan anak saya bilang. Wow. Akhirnya itu dikontrak, Pak. Ya. Dikontrak sampai anak saya itu selesai lah Wow. dari Kuala Lumpur. Dari billboard yang di depan rumah itu ya, yang besar sekali itu. Ya, Papan iklan ya. besar sekali itu. Hanya 1 meter kali 1 meter loh Pak itu. Ya, ya, 1 meter kali 1 meter ya, aja, tapi dia besar sekali. menjual. Ya. Ya, ya, ya. Jadi saya berjuang untuk dia, baik imannya, baik pengetahuannya itu udah bisa ngerti lah Pak bagaimana seluruhnya saya curahkan ya. Saya antar dia ke Kuala Lumpur, saya pakai kapal pembantu Wow. untuk dia bisa sampai Kuala Lumpur. Di kapal pembantu itu kami Pak bersama-sama untuk bisa nyebrang dari Belawan ke Pineng. Dari Pineng kami harus naik bus lagi. Jadi bisa Bapak bayangkan anak yang diperjuangkan sampai akhirnya dia bekerja. Kemudian satu yang saya lihat perjuangannya dalam pekerjaan itu luar biasa lah Pak. Dia bekerja di perusahaan asing di Huawei pada waktu itu. Setelah tamat dari Kuala Lumpur, dia nggak lama, dia terus bekerja. Kemudian itulah dia meninggal tahun 2016 dengan kondisi tanpa pesan apapun kepada saya. Dan dia meninggalkan perusahaan juga yang harus saya bereskan gitu waktu itu. Jadi memang saya tidak larut lama Pak dengan down saya itu karena ada perusahaan dia yang harus saya bereskan. Wow. Jadi saya harus membereskannya ke Jakarta dengan teman-temannya join gitu, sehingga itu mengalihkan perhatian saya, pikiran saya. Tapi karena saya mempersiapkan dia dengan iman, saya hanya merasa bahwa dia hanya kembali kepada pemiliknya, dia milik Tuhan. Dan saya sangat dihibur pada waktu saya mengingat bagaimana Maria harus melihat anaknya disalib. Wah, itu udah lebih sakit lah dibandingkan saya begitu ya. Itu menghibur Pak, itu menguatkan sekali. Ya, ya. Bagaimana saya membayangkan Maria harus melihat anaknya yang tunggal, anaknya satu itu Yesus itu harus dihukum sedahsyat itu menjadi satu penghiburan bagi saya pada waktu itu. Seberapa lah yang kualami dibanding dengan apa yang dia, itu membuat saya kuat pada waktu itu. Karena ya berat lah Pak, anak yang dikandungan, diperjuangkan sampai 33 tahun, punya harapan lah yang ini ya, sayang sekali dengan saya ditopang terus dalam pelayanan ya, dengan dana yang dia dapat, dia bantu pekerjaan Tuhan, udah nggak tahulah saya membayangkannya pada waktu dia pergi itu Pak, sepertinya semuanya sudah berakhir. Saya kembali sebentar sedikit dengan, bukan, mungkin orang mendengar, oh Bu Vera menyekolahkan anaknya ke Kuala Lumpur, dia kaya. Padahal Ibu tadi katakan iklan Ya. di depan itu, dan kemudian Ibu, saya baru dengar nih, Ibu naik kapal dari Belawan ke Pineng, padahal penerbangan dari Medan ke Kuala Lumpur waktu itu saya pikir sudah ada penerbangan langsung. Sampai ternyata bukan karena kekayaan, tapi sekuat apa waktu itu Ibu menyekolahkan anak si Tampu Bolon Junior ini sampai ke Kuala Lumpur? Ya, bukan hanya dari saja aja Pak kekuatan, dari anak saya ini juga imannya luar biasa. Ya, dia katakan kalau aku ke Bandung nih nanti mungkin aku bandel. Karena di situ semua temanku katanya. Jadi kalau di Kuala Lumpur dan IT itu lagi informatika, spesifik informatika ya waktu itu. Itu baru-baru muncul lah Pak itu ya. Jadi dari dia ada kuat, dari saya juga ada kuat. Nah kalau kami naik kapal karena memang uangnya itu harus diatur Pak, kuliah di sana. Jadi itu pun pada waktu kami sampai di Pineng, dia testing, saya minta sama dosennya, tolonglah umumkan sore ini, karena kami nggak punya duit lagi untuk nginep di hotel gitu ya.
biar kami terus besok pulang. Kalau saya ingat itu, akhirnya Pak itu dosen umumkan, oke, dia masuk ke kampus ini gitu. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu aja terus Pak untuk mengatur, mengolah hidup ini sehingga semuanya bisa berjalan. Dan itulah yang saya alami. Benar-benar terpesona benar lihat seorang Vera Panggabean. Bu Vera, ini kan eh, warisan Tampu Bolon. Eh, Gimana ya saya mau mengatakan, saya kan orang Batak juga. Tidak ada lagi marga Iya Pak. Tampu Bolon. Habis begitu ya, dalam pengertian di generasi di Iya. keluarga Ibu. Eh, Bagaimana eh, Ibu mengolah tadi selain yang sudah Ibu sampaikan, mengolah pikiran, kenangan, suami dipanggil Tuhan usia muda, anak dipanggil Tuhan, belum baru akan mau menikah sudah dipanggil Tuhan. Tadi Ibu katakan cinta Tuhan, Ibu pernah nggak seolah-olah menyalahkan Tuhan? Iya, ada juga sih Pak satu saat. Kenapa sih Tuhan suamiku diambil, rumah yang kutempati diambil, anakku juga diambil gitu ya Pak ya. Iya, tapi puji Tuhan ya, Ayub itu juga menjadi sumber kekuatan saya. Bahwa dia yang ngasih, dia yang mengambil, dia yang memberi, dia yang mengambil. Jadi nggak ada penderitaan kita yang di bawah dari penderitaan yang ada di Alkitab ya. Saya ingat Ayub itu Pak, itu yang menguatkan saya, walaupun secara fisik saya mungkin udah nggak merasa kuat ya, tapi kekuatan rohani itu yang dilahirkan dari kebenaran firman Tuhan yang membuat ya bisa berdiri. Kalau dilihat dari secara fisiknya udah hancur lebur sebenarnya Pak. Tapi ya kekuatan rohani itu ya yang membuat ya masih bisa ini ya. Dan saya tahu kemana anak saya itu. Dia kembali ke rumah Tuhan. Kepastian hidup kekalnya sudah ada. Jadi saya hanya meninggal, nanti kita akan bertemu lagi ya. Saya akan bersama-sama juga itu sih. Itu yang menjadi pengharapan yang selalu menghibur, menguatkan Pak. Wow, ini saya sendiri jadi speechless mendengarkan kekuatan iman seorang Vera Panggabean itu. Luar biasa, seperti Ibu katakan tadi, suami, rumah, kenangan, kebenaran seolah-olah diinjak begitu ya. Kemudian anak Ya. yang cinta Tuhan yang sudah mensupport ibunya begitu ya. Dipanggil Tuhan, eh, apa ya, komunik apa namanya, minggu keberapa atau hari keberapa, bulan keberapa, Ibu akhirnya menemukan jawaban dari Tuhan bahwa tidak ada yang salah dari semua peristiwa ini. Tidak ada yang salah. Dan Ibu merasakan Tuhan tetap mengasihi Ibu. Dan Ibu sampai memiliki kesimpulan tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada Alkitab. Itu bulan keberapa atau minggu keberapa atau kapan setelah peristiwa itu terjadi? Ya, pada saat-saat saya mengurus perusahaannya ya waktu itu Pak ya, saya kan sendiri ya, itu datang ya, begitu ke pikiran saya, ke benak saya gitu ya. Tapi saya tetap percaya Tuhan buat sejarah dari setiap hidup orang percaya. Ya, sejarah dalam setiap hidup orang percaya. Mungkin ada hal yang ini yang menjadi Tuhan mau contohkan kepada yang lain begitu ya. Ya walaupun yang Bapak bilang itu ya saya bukan tidak ada pemberontakan gitu, tapi tetap ada pengharapan, ada penghiburan ya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan gitu ya Pak ya. Jadi sampai putus asa jadi jalan kemana-mana gitu enggak Pak ya, itu tidak ada. Karena kebenaran firman itu terus menjawab pertanyaan-pertanyaan di hati ini, pemberontakan-pemberontakan di hati ini. Tetap kalah pemberontakan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ini bahasa Ibu juga teologi sekali, luar biasa. Ini benar-benar lulusan sekolah Alkitab Malam YPP ini. Ini kalimat luar biasa ini. Pemberontakan saya kalah dengan kebenaran firman Tuhan. Itu boleh cerita enggak? Tadi seperti membaca Ayub itu, ada momen di mana dan kapan Ibu membaca kitab suci, membaca teks Ayub itu,
dan luar biasa komunikasi ibu dengan Tuhan. Momen di mana itu dan kapan itu terjadi? Ya, saya pikir pada waktu Muen diambil, Ya. ya Samuel diambil, dia mayatnya belum sampai ke Medan. Waktu itu saya minta saya sendiri, ya saya menangis di kamar sendiri. Ya, saya lihat firman Tuhan itu karena saya udah banyak belajar firman Tuhan, dia kayak yang apa ya di komputer itu apa ya? Ya. Pada waktu kita perlu dia keluar aja, apa sih namanya itu Pak kalau bisa memorinya keluar sendiri begitu di dalam pemikiran ibu. Wow. Iya, ingat Ayub gitu ya. Jadi memang karena kita sudah belajar firman Tuhan, jadi dia kayak di saat kayak Roh Kudus mengingatkan ibu begitu, memunculkan firman Tuhan itu. Kayak Pak, kalau di displaynya. Kalau di komputer itu nyimpen data ya. Ya, menyimpan data, ya. Datanya keluar, muncul, memori. Datanya muncul gitu. Itu yang saya lihat terus gitu. Jadi benar-benar nggak bisa mengalahkan pemberontakan saya itu gitu. Itu yang saya lihat kelebihannya. Jadi mau saya bilang begini pun dia terus mengalir begitu. Ingat ini ya, ingat ya. Nah, jadi benarlah Pak, memang firman Tuhan mengalahkan segala apa yang menjadi pemberontakan kita, keluh kesah kita. Itu yang saya lihat. Dia terus pada waktu itu. Ingat Ayub gitu ya. Jadi pada waktu anak saya itu meninggal, dia dibawa dari Bali ke Medan. Ya mungkin orang juga bisa melihat bahwa saya itu bukan jadi gila gitu Pak. Iya. Ya kok dia tuh tetap kuat ya. Kekuatan Tuhan yang berlimpah itu yang orang juga lihat gitu ya. Betul. Ya. Jadi ya di tengah-tengah kehilangan yang besar itu pun saya harus tetap menjadi saksi, walaupun itu bukan saya buat-buat ya, tapi Tuhan sendiri sih ya mengerjakan itu dalam hati saya. Makanya sampai hari ini saya senang sekali dengan Mazmur 119 itu. Semua ayat-ayat itu menyatakan bagaimana firman Tuhan itu memang sumber kekuatan, sumber hikmat ya, yang menuntun kita hidup. Saya sangat bersyukur, dan saya bersyukurnya Pak, yang menghibur saya untuk Samuel ini, Tuhan kasih saya kesempatan mendidik dia dengan iman. Itu yang satu hal yang saya syukuri. Amin. Padahal saya itu harus bekerja, ya toh, mencari nafkah. Tapi Tuhan masih ingatkan terus saya, mendidik dia dengan kebenaran, walaupun usaha harus dirintis semua. Itu saya syukuri. Kalau nggak karena Tuhan, saya nggak akan bisa mendidik dia di dalam Tuhan. Begitu. Itu ucapan syukur saya itu yang menjadi satu penghiburan di tengah-tengah situasi itu. Karena saya sempat sudah menginvestasikan iman ya kepada dia, firman Tuhan dalam hidupnya. Bu Vera, kalau ditanya, ya ibu ini kan sudah ini yang dikatakan Paulus, firman yang tertulis dalam kehidupan dalam kehidupan seorang Ibu Vera. Kalau ditanya soal pergumulan, nggak usah deh cerita. Kalau ada tuh seorang Vera itu kenyang, super kenyang. Kalau ditanya soal keputusasaan, kekecewaan, semua menghantam kayak badai, itu nggak usah ditanya. Tapi yang mau saya tanya, kasih karunia Tuhan dari semua perjalanan pengalaman ibu, tentang suami, tentang rumah, pekerjaan, mendidik anak, kepergian anak. Kalau ibu bercerita tentang kasih karunia Tuhan, kasih karunia seperti apa yang mau ibu ceritakan di momen ini, di tengah dunia, kepada dunia maya, dunia nyata hari ini? Kasih karunia seperti apa ya yang mau ibu ceritakan dari hidup ibu? Iya, kasih karunia yang besar itulah Yesus Kristus yang diberikan kepada kita ya Pak ya, dan selalu baru gitu ya. Kemudian satu rencana Tuhan yang saya lihat bahwa Roma 8:28, Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, dengan tujuan ayat yang 29, supaya kita semakin hari semakin seperti Kristus gitu ya Pak. Nah, jadi setiap pergumulan yang saya hadapi, saya pegang firman Tuhan itu. Ya, saya pegang firman Tuhan itu. Tuhan, kebaikan apa? Saya nggak mau lihat di masalah
dulu. Tapi kebaikan apa di balik ini yang saya dapatkan? Kalau menurut firman Tuhan, kau turut bekerja di sini mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Nah, itulah yang akhirnya Tuhan singkapkan. Makanya saya bisa menghadapi pengadilan, menghadapi masalah anak-anak itu ya Pak. Makanya saya senang satu lagu yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman, Ku ku yakin menang saat kau saat bertindak. kau Ya, bagi berfirman, Tuhan. gitu ya. Wow, Ya, ku ku menang. yakin saat kau berfirman, Amin. ku menang saat kau bertindak. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu semua nggak ada yang mustahil Pak, yang saya jalani. Semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi bersyukurlah kalau saya sih firman Tuhan itu benar-benar menjadi kekuatan yang menginspirasi semua lah. Pengetahuan, seni saya untuk dekorasi sampai hari ini masih tetap diakui. Wow, luar biasa itu. Ya, Padahal kemarin ibu kan kira-kira seni secara ya formal, Pak, tapi Tuhan berikan. ya saya belajar dari apa yang saya lihat. Ya, kadang-kadang saya melihat bagaimana Tuhan membuat pohon bisa tumbuh itu menjadi inspirasi. Saya nggak pernah belajar Pak. Di bunga ini saya nggak pernah belajar, nggak pernah. Ya, tapi sampai hari ini semua pengantin yang berapa puluh tahun saya tangani, anaknya pun sampai hari ini masih saya megang menikah. Itu satu hal yang membahagiakan saya. Saya masih dipercaya untuk mengerjakannya. Itu. Jadi sekarang anak saya yang melanjutkan juga Oke. guru saya. Nyonya Siregar ya. Nyonya Siregar. Ya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Luar biasa. Selain Ibu menjadi sosok di mana firman itu tertulis dalam perjalanan kehidupan Ibu, dalam keputusan-keputusan, maka Ibu telah menjadi woman inspiration, wanita yang memberi inspirasi dalam perjalanan hidup ini. Kiranya melalui kesaksian ini akan semakin banyak diberkati orang. Karyawan-karyawan Ibu, eh, apa namanya, masih banyak tetangga-tetangga, keluarga besar Tampu Bolon, akhirnya melihat bahwa Vera itu tidak pernah salah menjadi panearan Tampu Bolon atau nyonya Tampu Bolon. Amin. Ya. Tuhan semakin memberkati kesehatan Ibu ya. Tuhan memberkati Terima kasih Pak. Ibu bisa melihat lagi kemuliaan Tuhan. Ya, baik. Di tengah perbincangan dengan Ibu Vera, bagaimana hidup seorang Ibu Vera di mata karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Yuk kita lihat video yang satu ini. Salam Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Marlon yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kesaksian kebersamaan dalam pelayanan bersama dengan Ibu Vera selama di Medan. Saya mengenal Ibu Vera Tampu Bolon ketika saya praktek 1 tahun di MPK Medan, dan saya tinggal bersama dengan keluarga ini dan boleh bersama-sama melayani di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan saya melihat bagaimana Ibu Vera satu pribadi yang sungguh-sungguh hidup mengenal Tuhan dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan satu hal yang saya boleh melihat bagaimana Ibu Vera begitu merindukan untuk jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Beliau Tuhan berikan kesempatan untuk membuka satu usaha dan ada beberapa karyawan yang bersama dengan dia. Saya melihat bagaimana Ibu Vera bukan hanya sekedar untuk mengambil tenaga dari para karyawan, tapi juga rindu supaya karyawan yang bersama dengan dia punya hati untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga Ibu Vera minta supaya anak-anak yang ada bersama dengan dia boleh dilayani secara pribadi. Dan puji Tuhan, karyawan-karyawan yang ada bersama Ibu Vera punya kesempatan dilayani secara pribadi dan mereka mengambil keputusan untuk terima Yesus secara pribadi. Dan kami juga melihat bagaimana Ibu Vera bukan hanya sekedar sampai di situ saja, tapi juga ingin terus membawa mereka untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap pagi sebelum kita masuk dalam seluruh aktivitas pekerjaan, anak-anak yang sudah dilayani, karyawan, ada waktu bersaat teduh setiap pagi. Kita sharing firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Saya melihat bagaimana mereka bertumbuh dan juga bukan hanya di situ saja, tapi kami juga punya satu kesempatan setiap sebulan sekali anak-anak dibawa untuk mengambil waktu saat teduh. Kita ambil waktu doa puasa
kita mengambil tempat yang khusus bergumul di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak boleh belajar untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan punya beban dalam pekerjaan Tuhan, dalam mendoakan banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini satu hal yang saya lihat bagaimana Ibu Vera sungguh-sungguh Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, juga usaha yang Tuhan percayakan untuk dikelola bukan hanya sekedar mengejar materi kekayaan semata, tapi beliau punya kerinduan lewat usaha ini juga banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang juga yang dimenangkan untuk Tuhan. Sehingga Ibu Vera punya kesempatan setiap pelanggan ataupun konsumernya yang bersama dengan dia akan diberikan ucapan ulang tahun. Kita mengambil tempat yang khusus bergumul di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak boleh belajar untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan punya beban dalam pekerjaan Tuhan, dalam mendoakan banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini satu hal yang saya lihat bagaimana Ibu Vera sungguh-sungguh Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, juga usaha yang Tuhan percayakan untuk dikelola bukan hanya sekedar mengejar materi kekayaan semata, tapi beliau punya kerinduan lewat usaha ini juga banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang juga yang dimenangkan untuk Tuhan. Sehingga Ibu Vera punya kesempatan setiap pelanggan ataupun konsumernya yang bersama dengan dia akan diberikan ucapan ulang tahun dengan memberikan setangkai bunga dan juga diselipkan ayat-ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan. Sehingga saya melihat bahwa setiap firman Tuhan yang diberikan itu pasti akan bertumbuh dan akan membawa orang mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak yang kasih, juga satu pengalaman yang begitu mengesankan dalam diri saya tentang hambanya ini, yang punya hati yang sungguh-sungguh punya penyerahan secara total kepada Tuhan. Pada kesempatan ketika kami pulang dari pelayanan persekutuan malam di tengah-tengah pengurus MPK, ketika kami pulang, Ibu Vera punya satu pernyataan. Setiap hari saya selalu katakan pada Tuhan, Tuhan berikan aku pergumulan untuk sepanjang hari ini. Saya katakan pada Ibu Vera, hebat dan luar biasa saya katakan. Saya secara pribadi aja belum mampu untuk menyatakan seperti itu sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu dia katakan, dengan adanya pergumulan, saya merasakan pertolongan Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan di dalam seluruh kehidupan saya dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan-persoalan yang ada. Nah, sehingga saya melihat di sini Ibu Vera betul-betul hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang Tuhan izinkan, tapi dia boleh kuat dan menang itu oleh karena kekuatan Tuhan dan penyerahan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan juga hambanya dipakai Tuhan dalam pelayanan yang ada bersama dengan MPK pada waktu itu, di tengah-tengah persekutuan-persekutuan yang ada, Tuhan juga mau pakai. Bapak masih banyak lagi kesaksian yang bisa saya sampaikan tentang hamba itu karena waktu yang terbatas, sehingga saya percaya sampai saat ini hambanya ini boleh kuat dalam menghadapi segala situasi, segala persoalan, itu oleh karena penyerahan total kepada Tuhan, oleh karena pertolongan Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih, kiranya kesaksian ini boleh menguatkan dan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Simponi Halawa. Saya berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesaksian saya tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu kakak saya yang sangat saya kasihi, yang bernama Ibu Vera Tampu Bolon Boru Panggabean. Saya mengenal beliau sejak tahun 2005 karena kebetulan pada waktu itu saya bekerja di usaha beliau, dan bahkan saya tinggal sama beliau sejak tahun 2005 sampai dengan 2010. Jadi saya cukup mengenal beliau. Dari yang saya ketahui, beliau merupakan pribadi yang sangat taat, sangat tekun di dalam menjalankan kehidupan kerohanian, di mana beliau setiap hari jam 4 pagi sudah bangun, sudah berdoa, sudah bernyanyi. Bahkan sekali minimal dalam seminggu itu beliau melaksanakan doa puasa. Nah, kami waktu itu yang bekerja sebagai karyawan juga selalu ditekankan untuk mengutamakan kehidupan rohani, bahkan persekutuan dengan Tuhan, di mana setiap hari sebelum kami bekerja, kami harus beribadah bersama, dan
juga kami diisi dengan pemuritan atau kelompok tumbuh bersama. Dari yang saya dengar dari cerita beliau, bagaimana kehidupan beliau yang cukup keras, di mana hanya sekitar 2 tahun setelah beliau menikah dengan suami meninggalkan dunia, dan beliau, Ibu Vera, harus menghidupi kedua anaknya, yaitu 1 putri dan 1 putra. Nah, luar biasanya beliau bisa membesarkan, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Bahkan lebih hebatnya lagi, laki-laki almarhum Bang Samuel itu bisa sekolah di luar negeri. Nah, bagi saya, karena pada waktu itu saya mulai menjadi saksi hidup, karena pada tahun sekitar 2000-an itu Ibu Vera diperhadapkan dengan perkara rumah yang di Medan. Bagaimana Ibu Vera menghadapi pihak yang luar biasa karena merupakan penguasa waktu itu di Medan. Dan sepertinya ya para penegak hukum bisa dipengaruhi, dan memang buktinya Ibu Vera harus menelan pil pahit, karena mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai bahkan di Mahkamah Agung, Ibu Vera itu dikalahkan. Dan saya merasa pada waktu itu, apakah Ibu Vera ini kecewa sama Tuhan karena rumahnya diambil, tempat usahanya diambil. Tetapi yang saya lihat, yang saya saksikan, Ibu Vera sedikit pun tidak ada kecewa sama Tuhan. Nah, puncaknya itu ketika, kalau nggak salah 2017, Bang Samuel yang tidak sakit, tidak ada kabar yang buruk-buruknya, ternyata kami dengar dia meninggal. Nah, bagi waktu itu kami menduga, saya sendiri menduga, bagaimana dengan Ibu Vera? Apakah ini merupakan titik di mana beliau bisa maju atau mundur dalam iman pasti. Tetapi yang saya lihat, beliau tidak pernah menyalahkan Tuhan. Beliau juga makin aktif dalam pelayanan. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, untuk Samuel, saya sudah cukup puas ketika dia hidup, saya sudah mengajari firman Tuhan. Jadi yang saya ketahui, Ibu Vera sekarang ini melayani di GMII Kasih Karunia Medan sebagai majelis jemaat, dan pelayanannya juga luar biasa. Jadi ini merupakan contoh bagi saya secara pribadi, dan mungkin bagi kita yang mendengar, bagaimana seorang janda, seorang hamba Tuhan yang benar-benar taat dan selalu mengandalkan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih kesaksian 2 hamba Tuhan, 2 anak Tuhan, Ibu Pendeta Yuli Mawar yang pernah tinggal dengan Ibu Vera, dan juga Bapak Simfoni Halawa yang juga menyaksikan bagaimana kekuatan iman seorang Ibu Vera. Terima kasih Ibu Vera, Tuhan menguatkan selalu, dan Ibu mendapatkan berkat yang luar biasa dalam diri anak cucu. Sampai di sini pertemuan kita, dan ikuti acara-acara kami di Eben Kids Ministry pada hari Jumat, pada hari Sabtu dalam acara Saturday Night Service, dan hari Minggu acara Boom, dan hari Senin seperti ini dalam program kami Miracle. Dan apabila Bapak Ibu ingin membagikan kesaksian ini kepada teman, sahabat, saudara, kami akan hubungi kami, dan kami akan berikan linknya juga di media sosial Facebook, dan link itu dalam di YouTube, dan kiranya bisa menjadi berkat bagi siapapun. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.